Jadi mencermati situasi hari ini yang kita saksikan, kita evaluasi agenda tanggal 22, 23, 26 kemarin, di mana kemarahan rakyat itu memuncak. Ini akibat daripada perilaku daripada Jokowi atau Mulyono yang sudah sangat proaktif merusak sistem demokrasi kita. Ini tidak main-main, karena kenapa? Ingat nggak ketika misalnya ada mobilisasi daripada kepala desa yang kemudian bersama-sama dibantu dengan beberapa menteri untuk kemudian menggaungkan 3 periode. Lantas kemudian itu hal tersebut kemudian mendapatkan perlawanan dari semua partai politik bahwa tidak ada istilah perpanjangan sampai 3 periode. Nah, tidak berhenti di situ. Ternyata kemudian muncul lagi pernyataan-pernyataan beberapa daripada ya orang-orang di sana juga yang menuntut agar supaya ada perpanjangan masa jabatan karena selama 2 tahun terganggu oleh COVID lah, ya kan. Namun ini juga mendapatkan perlawanan dari partai politik maupun rakyat Indonesia yang tidak setuju bahwa ya sudah, kalau udah 2 periode aja, cukuplah 10 tahun. Mau bagus atau tidak Jokowi, ya kan, itu udah pokoknya lu harus mundur aja udah. Apalagi memang prestasi Jokowi itu sangat buruk, terutama di periode kedua ini itu luar biasa buruknya terhadap kebijakan-kebijakan terhadap rakyat, ya, ekonomi dan sebagainya. Dia lebih tunduk kepada kaum pemodal daripada tunduk kepada keinginan konstitusi untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah Indonesia maupun mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu sama sekali terbukti sampai hari ini juga, ya kan. Gak ada tuh, malah sibuk urusan pilkada. Katanya istana tidak mau cawe-cawe. Itu dengerin tuh omongannya Pramono Anung kemarin waktu dengan Najwa, itu jelas. Dan kenapa Jokowi tertawa ada Pramono naik? Karena sebelumnya rencana dari istana itu ingin memajukan Pak Basuki tuh, Menteri PUPR. Ini betul-betul pembodohan, lagi-lagi kebodohan. Sekaligus Jokowi pembohong di sini. Nyatakan tidak cawe-cawe, tidak cawe-cawe. Buktinya dia jelas cawe-cawe. Nah, kemudian setelah dia minta lagi perpanjangan periode itu, lantas kemudian tiba-tiba muncul gugatan oleh teman-teman, apalagi ini Prima yang dinyatakan, Partai Prima yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU, kemudian gugat ke PT UN. Apa urusan pemilu dibawa ke PT UN? Tumben-tumbenan nih, baru kali ini pemilu kali ini ada partai politik menggugat ke PT UN, ya kan? Lantas kemudian dalam putusan itu mengabulkan permohonan dari partai-partai Prima, sehingga Partai Prima kemudian lantas minta bahwa seluruh jadwal pemilu itu dihitung ulang. Anda bisa bayangkan waktu itu, kalau tidak salah putusannya bulan April 2023, sementara pemilu Februari 2024, itu sisa 10 bulan lagi. Ya kan, ini ada upaya-upaya untuk bagaimana memundurkan, terus memperlama lah, mengulur-ulur waktu lah Jokowi ini agar tetap anteng berkuasa, ya kan. Nah, lantas kemudian tidak puas di situ, 3 periode nggak jadi, perpanjangan masa jabatan nggak jadi, ya kan. Lantas kemudian mengulur-ulur pemilu juga yang sudah ditetapkan bulan Februari juga itu tidak terpenuhi, maka manuverlah dia, kalau bukan diri saya ya minimal anak saya lah. Nah, dipakailah MK dipakai. Bayangkan aja yang gugatnya aja itu acak kadul kayak gitu, nggak jelas. Putusan MK nomor 90. Nah, akhirnya dibenarkanlah, diloloskanlah Gibran untuk menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK 90 itu. Semua hakim berteriak, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi itu sampai pakai baju hitam. Malu mereka menyandang sebagai hakim konstitusi. Karena kenapa? Bikin putusan yang sama sekali itu putusan yang tidak bisa diterima secara apalagi akal sehat maupun apalagi ini oleh guru-guru besar tadi yang menjadi hakim konstitusi. Karena putusan MK itu final dan mengikat, maka walaupun putusannya salah ya harus dihormati. Makanya muncullah sidang MK itu, Mahkamah Kehormatan. Akhirnya terbukti kan, Hakim Usman, Paman Usmannya itu, si Paman itu terbukti bersalah melanggar kode etik, ya kan? Ya, tetapi ya lagi-lagi rezim Jokowi ini selalu berlindung di balik atas nama hukum. Hormati hukum, hormati hukum. Baru dia sendiri pelanggar hukum. Itu kan brengsek.
bangsat, bajingan dan tolol. Wajar lo dibilangin kayak gitu. Karena jelas sekali lo bilang enggak cewek-cewek, enggak cewek-cewek. Tapi indikasinya itu menunjukkan bahwa memang Anda itu cewek-cewek. Ya kan? Setelah putusan MK 90 dimainkan, ya kan? Nggak puas di situ juga. Ya kan? Anaknya menang walaupun dengan berbagai macam bansos, dana bansos sampai 426 triliun yang hari ini juga sedang diperiksa oleh KPK karena penjaluran bansos itu ternyata banyak terindikasi korupsi. Tidak puas di situ, ya kan? Malah mainin lagi setelah nggak laku lagi namanya di MK, takut lagi ada intervensi di sana, dipakailah institusi Mahkamah Agung yang kemudian membuat putusan bahwa usia calon gubernur atau kepala daerah itu setelah saat pelantikan. Ini kan jelas siapa yang mau nyalon di situ kalau bukan anaknya si Kaisang yang kemarin pamer-pamer jet privat itu, ya kan? Sama dengan istrinya makan roti harga 400.000, ya kan? Sementara gaji guru honorer hanya 250.000 per bulan, kan kurang ajar. Di tengah penderitaan rakyat kamu pertontonkan kehidupan hedonis kalian. Ya kan, Anda tidak mungkin juga begini kalau Kaisang itu bukan anak presiden. Ya kan, tidak mungkin ini bisa dia lakukan seenak begitu. Kemudian dengan ininya turun dari bandara lewat bea cukai, semua oleh-oleh nggak diperiksa. Sementara TKI kita pulang dari luar negeri, semuanya harus diperiksa oleh bea cukai, kena cukai semua. Ini kan kurang ajar. Kamu sedang mempertontonkan sebuah tontonan yang super norak, super norak, ya kan? Menyebalkan, bikin orang mau muntah, mual lihat itu. Enak kita lihatnya itu juga di media, sangat memalukan, ya kan? Jadi lu bilang apa lagi kemudian ini presiden cerdas bisa memainkan peran politik, tai kucing. Dia mah bukan memainkan kalau cuma modal sprindik untuk kemudian menyandra partai-partai politik, itu bukan politikus cerdas, tapi politikus culas. Ya kan? Main sprindik kalau mau secara fair dong, ya kan? Sehingga semua melegitimasi orang-orang yang menjadi aspirasi daripada rakyat harus mundur. Anies mundur, calon wali kota Solo dari Golkar juga mundur, hanya untuk melegitimasi semua calon-calon pilkada dari Kim Plus itu. Apa sih plus itu? Tanda kutip kayak main plus aja loh, ya kan? Ini ada hubungannya nggak ini dengan Permen 28 tuh 2004 tentang alat kontrasepsi? Nah itu bermain kan? aman. Jangan-jangan Kim Plus ini untuk mengakomodir Permen 28 2004 masalah plus itu kan alat kontrasepsi. Ya kan, ini apa-apaan. Jadi pilkada 2024 ini hanya melegitimasi kaki tangan istana saja. Sudahlah, ya kan. Makanya ada pepatah kuno menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum aktivis, sisakan sedikit ketidakpercayaan kepada partai politik. Ya kan? Kamu sudah lihat akrobatik mereka. PKS saja dibilang partai dakwah, partai umat. Ya elah, dulu juga, ya kan, pengkhianat juga, ya kan. Gua kalau sekarang kemarin dukung PKS, hari ini ya gua lagi gua take down dulu deh. Gua mau kalau dibilang dukung PKS, gua butuh waktu untuk move on, melihat semua fenomena-fenomena yang dilakukan oleh para akrobatik politikus kita yang culas, ya kan, dan takut. Jadi partai politik ini hanya digunakan untuk menutupi kepentingan-kepentingan elit-elit partai politik yang juga merampok negeri ini. Makin ketahuan. Jadi sudahlah, nggak usahlah kalian juga itu basar puji-puji Jokowi, politikus ulung. Politikus ulung dari mana? Yang ada dia politikus culas, main sprinting, ya kan? Kalau mau bener harus lakukan bagaimana melakukan lobby-lobby agar bisa aspiratif, bisa tidak mengganggu kepentingan politik. Semua lu begal, ya kan? Kongres semua dimajuin, Golkar lu tebang, PKB lu acak-acak, PAN juga lu ituin, Nasdem juga. Apa-apaan ini, ya kan? Dan hati-hati, dan ini buat Pak Prabowo, hati-hati Pak. Kondisi hari ini yang diciptakan oleh rezim Jokowi ini akan sangat amat mengganggu proses pelantikan Bapak. Bapak juga harus cerdas, bisa memainkan peran Bapak. Karena saya tahu lah, Pak Prabowo punya juga jaringan-jaringan yang sangat mudah untuk digerakkan. Ini harus diwaspadai, karena gerakan perlawanan terhadap Sri Mulyono ini
si Raja Jawa ini yang membuat rakyat Yogyakarta begitu marah dan murka terhadap Jokowi ini, ya kan? Itu kemarin pencitraan di Pasar Godeon itu apaan itu jauh dari pusat kota Yogyakarta. Kalau berani lu masuk dong di pusat kota Yogyakarta, tuh alun-alun. Kemarin di situ rakyat Yogyakarta nyata-nyata membuat sebuah teatrikal bagaimana menggantung, ya kan, Jokowi, diganyang Jokowi, gantung Jokowi. Itu bukti kemarahan Jawa karena Anda sudah mempelintir istilah Raja Jawa. Itu amat bikin tersinggung orang Yogyakarta yang amat sangat menghormati sultannya. Ya kan? Ini kita ingat juga persoalan hari ini sama dengan kejadian-kejadian sampai medsos harus membahas masalah bau ketek yang tidak sebanding. Ini sama dengan kejadian Ratu Elizabeth II Inggris dulu, yang karena badannya bau ketek, tiap hari hanya kerjanya siram parfum aja terus, ya kan, sampai habis 15 miliar itu perjalanannya Kaisang bolak-balik. Kalau dihitung itu bisa sama dengan membangun satu pabrik deodoran bikin wangi seluruh Indonesia. Sudahlah Jokowi, udah di penghujung masa jabatan lu, ya kan, sudahlah, sebaiknya Anda itu dan 7 minggu setelah itu tidak boleh Anda membuat sebuah keputusan yang dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan hukum. Kalau memang kayak begitu, dan tidak bisa kita hindari. Hari ini sebagian ada 60 kota akan terus bergerak, sudah menggeser isu ini dari mengawal putusan MK 60 itu, dan 60 juga ini terindikasi hanya untuk memperbaiki kembali nama MK yang sudah rusak gara-gara putusan MK 90. Dan kita berusaha, ada 60 kota ini akan terus bergerak, termasuk Mama RM ini, untuk bagaimana Anda bisa lengser secepatnya. Kita rakyat sudah muak lah lihat kelakuan kalian itu dengan apalagi ini kelakuan keluarga kalian itu kan. Sudah cukup kerusakan yang kalian bikin, sudah banyak. Kemarin ojol juga, ojol ini itu perbudakan modern. Di upah tidak seberapa, yang menang banyak adalah aplikator, sementara badannya, dirinya sendiri, pakai motor sendiri, mobil sendiri, tidak pernah diberikan upah layak. Wajar, cuma sayangnya ojol, kelamaan lu kasih waktu 2 minggu. Harusnya keputusan itu harus dibalas 1 minggu saja. Udah itu lu turun lagi. Dan kalau bisa, teman-teman ojol yang ada di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, itu semua turun semua. Ingat, kesejahteraan kalian itu kalian tidak pernah bisa dapatkan hanya diberikan begitu saja oleh rejim Jokowi. Lah kok dia udah 10 tahun berkuasa nggak pernah mikirin nasib kalian. Malah nasib ojol-ojol ini makin menderita di rejim Jokowi ini. Jadi seharusnya kalian itu yang ada di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta turun semua, kepung itu. Kalau dia tidak mau mensejahterakan ojol, suruh aja Jokowi mundur dari jabatannya. Ngapain dia jadi presiden tidak mau mensejahterakan kelompok-kelompok ojol itu? Jadi presiden kita ini sudah gagal. Sudah, sekali lagi pada kaum basar gak usah lu puja-puji lagi Jokowi. Ya kan, Jokowi itu bukan politikus cerdas, tapi politikus culas yang hanya sangat proaktif merusak demokrasi kita.